Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang cukup luar biasa, yang misterius tapi luar biasa. Jadi beliau ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Selamat malam Pak Abdul Halim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sangat berwibawa sekali Pak Halim ini. Langsung Pak Halim, jadi Siap. dulu awalnya berpolitik dari mana? Kalau awal kali berpolitik memang saya ini termasuk salah satu pendiri Partai Gerindra di Provinsi Jawa Timur. Oh, oke. Foundernya. Founder. Oke. Ya, karena memang ada faktor di mana pada waktu 2008 itu ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur itu diketuai oleh Pak Rindoko, yang kebetulan memang beliau itu menjabat sebagai pembantu rektor 3 Universitas Wijaya Surabaya. Oh. Dan beliau adalah dosen saya. Oh, berarti dulu aktivis gitu waktu itu ya? Ya, saya di tahun 2003 itu menjabat sebagai presiden mahasiswa di WK. Wijaya Kusuma. Oh, jadi memang dari muda karirnya sudah di organisasi ya? Betul. Presma ya? Di Presma. 2008 itu ya? 2003 saya. 2003 Betul. Presma. Oke. Kok memilih partai Gerindra terus? Gak loncat-loncat karena ada politisi yang loncat sana loncat sini, kenapa? Kebetulan saya memang sudah bernawa itu gitu. Oh, Ketika oke. terjun dalam satu politik, saya ingin menjadi seorang kader yang militan dan loyal terhadap partai yang kemudian saya tempati gitu. Pernah ikut itu pelatihan di Hambalang itu? Saya di Klaksar itu pertama kali mungkin Oh. dari peserta di seluruh Indonesia. Waktu itu saya dikirim tahun 2009 pada waktu itu. Dan kalau dihitung berapa kalinya, sudah hampir 6 kali saya menjadi kader diklat di Hambalang. Oh, berarti ini Gerindra banget Pak ini. Jadi ya, kemudian caleg pertama kali tahun 2009 langsung jadi? tidak jadi, Gagal? gagal. Oke, kalah dengan? Pada waktu itu Gerindra tidak dapat kursi di Madura. Oke, gagal ya? Gagal. Berarti mulai caleg tahun mulai berhasil. 2014 berikutnya. Apa tuh yang membedakan saat gagal ke berhasil? Ada perubahan strategi nggak? Ya pasti tentunya. Oke. Kita learning by doing kan gitu. Oke. Artinya ketika kemudian 2009 saya merasakan kegagalan, baru saya memperbaiki di tahun 2014 dan alhamdulillah ditakdir. Jadi ya. Alhamdulillah. Oke, waktu itu di Bangkalan, di Madura, Pak Halim aja. Waktu itu yang di Dari Gerindra. 2014 ada 2. Ada dua, oh ada dua. Betul. Oke, Dengan Pak Haji Safiuddin Asmoro. Oke, Pak Safi, kita Ya. nanti bikin konten dengan Pak Safi juga. Oh, jadi dua ya? 2, Oke. langsung 2. Dari Langsung tidak dapat dua. 2009, di 2014 dapat 2 kursi. Oke, jadi sudah memang nama itunya ke politik ya ini ya? Insya Allah. Tidak ada background, jadi memang dari mahasiswa, organisasi tidak ada background, maaf. Pedagang kayak pemborong, background usahawan itu ada nggak? Kalau sebelumnya saya beraktivitas sebagai seorang lawyer, bro. Oh, Ya. oke. Lawyer. Jadi lulus 2004, Heeh. kemudian saya ikut pendidikan profesi advokat, lalu kemudian Dapat? dapat. Saya sampai sekarang masih punya, Masih senior? Oh, masih, cuman oke. sekarang kan cuti. Waduh. Berarti masih bisa dipakai loh ya? Masih bisa, waduh, kan tiap tahun saya menghidupkan kartu tanda anggota advokat. Jaga-jaga ya kalau ada apa-apa. Kira-kira seperti itu. Oke. Iya, iya. Jadi gini, ada niatan nggak apa cuman cukup di provinsi aja? Oh, naik nih ke pusat nih, atau naik jadi menteri nih, kan Pak Prabowo sekarang kan di pemerintah. Gitu. Sampai sekarang ini namanya sebagai seorang kader, jadi saya siap ditempatkan di mana saja. Oke. Tetapi kalau kemudian saya ini terus ditanya apa ada
keinginan untuk ke pusat saat sekarang ini, artinya yang paling terdekat 2024 misalnya. Oke. Kebetulan belum. Belum ya. Kemudian sudah jadi dewan. Yang kedua ya sekarang ya. Alhamdulillah. Yang pertama dulu nih, apa sih yang Pak Halim lakukan untuk masyarakat Madura, Bangkalan khususnya itu apa aja? Kalau di apa namanya, di kira-kira terus di inventarisasi berapa banyak yang kemudian sudah saya lakukan, ya sebetulnya tidak terhitung loh. Oh banyak ya? Insya Allah demikian. Oke, coba sedikit aja deh. Soalnya ada pertanyaan dari follower-follower nih. Ya. Apa sih yang hasil-hasil dari para legislatif yang mereka pilih Ya. untuk masyarakat Bangkalan? Kalau di Bangkalan sebetulnya dok secara spesifik memang tidak bisa dirasakan oleh halayak masyarakat seluruh Bangkalan gitu. Tetapi kalau di setiap desa insya Allah itu banyak. Oh, Gitu. Karena memang ya kita banyak menyerap aspirasinya melalui reses yang terjun langsung, terus kemudian mengakomodasi daripada aspirasi masyarakat di pedesaan-pedesaan. Oh, pedesaan. Gitu. Panjenengan asli desa mana? Saya desa Bilebora, Oh, iya. Aba Bilebora. Oke, berarti ini Bangkalan asli, Madura asli. Jadi memang selayaknya Pak Halim ini menjadi inspirasi ya untuk masyarakat Bangkalan dan menjadi motivasi lah orang Bangkalan bisa sukses seperti Pak Halim. Siap. Kemudian yang selanjutnya nih agak loncat sedikit tentang COVID. Bagaimana sih menurut Pak Halim sebaiknya masyarakat, tokoh-tokoh, politisi menyikapi COVID itu sebaiknya bagaimana? Ya, pertama dalam kacamata subjektif saya bahwa ada dua hal yang memang perlu diluruskan. Pertama, ini kan tidak dalam konteks komunikasi interpersonal ya, tapi komunikasi massa. Nah, berangkat dari satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa masyarakat kita ini kan sangat majemuk, sehingga bagaimana kemudian peran membangun komunikasi sehingga menyamakan pemahaman masyarakat persepsi ini menjadi satu. Nah, ini yang kemudian terus menurut saya harus terus diperbaiki begitu. Lalu yang kedua, menurut saya COVID ini memang sesuatu hal yang nyata seperti itu. Meskipun sampai saat sekarang ini sudah mulai banyak tidak ditakuti oleh masyarakat itu. Acuh ya? Ya macam-macam gitu. Sehingga menurut saya apakah tidak memiliki terobosan untuk kemudian, karena kan ini sebetulnya penangkalnya adalah daya tahan tubuh. Nah, menurut saya kenapa kemudian pemerintah ini atau kita semua ini dalam pribadi maupun dengan masyarakat itu berbicara tentang ketahanan tubuh kita gitu. Ini yang kemudian menurut saya daripada harus mengkonsumsi informasi dari berbagai macam sumber yang kemudian sebetulnya sumbernya itu tidak akurat seperti itu. Jadi menurut saya tentang COVID ini memang betul-betul ada, tetapi kemudian harus diperbaiki di dua hal tadi itu dong. Jadi gini, banyak sekarang ini para aktivis, para LSM, para ya pengkritisi itu selalu mengkomplain ini mana nih peran pemerintah untuk COVID, peran pemerintah untuk pencegahan COVID. Menurut Pak Halim sendiri nih sebagai Dewan Jawa Timur ya, bagaimana sih seharusnya pemerintah, apa sudah memang seperti ini, apa ada tambahan-tambahan saran mungkin? Ya. Untuk Jawa Timur, karena Jawa Timur sekarang ini kan kita tahu zona hitam. Ya. Jadi sebetulnya kalau dalam tataran harus seperti apa pemerintah? Nah, menurut saya memang ini kan tidak bisa kemudian saya melihatnya dalam kerangka besar bahwa pemerintah ini dengan anggaran kalau bicara provinsi itu kan 2,3 triliun yang sudah kemudian dialokasikan untuk penanganan COVID ini. Nah, tentunya sudah banyak hal yang kemudian dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, kalau berbicara apa kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, menurut saya memang di hal yang pertama tadi dong. Jadi pemerintah ini
betul-betul harus memiliki satu strategi komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Jadi sudah, saya rasa sudah. Juru bicaranya sekarang dokternya sudah cantik. Oh, itu pusat. Oh, pusat. Itu pusat, sehingga kalau Jawa Timur kebetulan belum ada dan tidak pernah kemudian meng-hire jubir yang seperti di pusat tadi itu. Jadi itu saran dari Pak Halim untuk Covid Jawa Timur, hire jubir seperti yang di pusat. Iya, Itu ya Pak ya? Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ada sedikit pesan atau apa untuk masyarakat Jawa Timur khususnya, monggo disampaikan tentang COVID, tentang kemasyarakatan, monggo silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dok. Saya ingin berpesan kepada masyarakat Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bangkalan, dalam suasana yang kita sama-sama rasakan. Tentu kita tetap mari bersama-sama untuk mentaati protokol kesehatan. Saya kira memang ini sesuatu hal yang pasti sangat membingungkan, tetapi saya yakin dan saya juga meyakinkan kepada masyarakat supaya ayo kita ikuti tentang protokol kesehatan, karena ini juga akan sangat kita rasakan manfaatnya kalau kemudian misalnya kita ini juga mengikuti apa yang disampaikan dan dihimbaukan oleh pemerintah. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir ini agak dalam ya. Siap. Pilih Bapak Prabowo atau Kiai Fuad Amin? Ini pertanyaan yang sebetulnya cukup dasar buat saya ini. Karena memang, mohon maaf Pak Dok, Pak Prabowo ini sosok yang kemudian ini pertanyaan gimana? Beliau kan sudah tidak ada, ya, kan Allah kan seperti itu. Nah, inspirasi politik. Oke, oh inspirasi politiknya. Jadi memang guru politik istilahnya. Kalau itu saya harus mengakui bahwa saya jadi ini karena pada waktu tahun 2013 Raden Kiai Haji Fuad Amin itu menelpon saya untuk memegang DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan. Nah, dari situ saya langsung berkeyakinan bahwa ini saya punya peluang besar untuk jadi. Karena kita tahu bersama sosok figur beliau yang luar biasa. Nah, dari situlah kemudian kalau misalnya pertanyaannya, sekali lagi secara sosiokultural, saya ini lahir dari keluarga santri yang tentunya sangat takdim dan tawadhu kepada ulama begitu. Sehingga kalau kemudian secara sosiokultural saya tetap tawadhu kepada Raden Kiai Haji Fuad Amin. Tetapi saya sadar dan sesadar-sadarnya bahwa saya ini adalah seorang kader partai yang kemudian Bapak Prabowo adalah Ketua Umum Partai Gerindra, di mana pada waktu 2013 ini juga menjadi Ketua Umum Raden Kiai Haji Fuad Amin begitu. Seperti itu. Jadi yang mana? Dua-duanya. Itulah jawaban khas dari Presiden mahasiswa. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin ada tokoh-tokoh yang akan kita wawancara, silakan di komen. Semoga subscribe dan like tetap biar channel saya bisa mengalahkan Atta Halilintar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.